Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan live bersama adik-adik KKN. Ini yang mana satu nih yang mau kita live? Oke, yang mana satu? Coba lagi. Nah, udah. Kok selesai lagi? Masih punya aku nih. Tapi kok kayak gini ya? Assalamualaikum. Oke, baik. Kedengaran ya? Ya, Dengar, Bang. Bang. Udah dengar Coba suara? itu handphonenya coba di apa aja? Di Oh, oke, jangan di skip. Oke, biar nampak muka gantengnya. Iya, Bang. dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amin, amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Pertama, mari kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kita masih diberikan kesehatan, iman dan kebaikan sehingga kita tatap muka meski kami biasa, dan tidak lupa pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli. dengan melafazkan Allah Muhammad pada Ustaz, kami apa diskusi online dengan Ustaz tentang judulnya tentang mewujudkan moderasi beragama dengan membangun Indonesia. Ustaz, sebelumnya nama saya Rahmat Ramadan, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin. KKN di Kelurahan Simpang Baru, Tampan. Tampan ya? Ya, Tampan Bogor atau apa? Bogor. Riau, Ustaz. Oh, bukan baru ya. Kira Bogor tadi. Nah, Ustaz, sebelumnya Ustaz apa? Biodata Ustaz, perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya akan Waalaikumsalam. Tempat tanggal lahir Labuhan Gunung 1 Februari 1993. Jenis kelamin laki-laki. Oh iya, laki-laki. Jalan nomor 9 Perumahan Sidomulyo, Pekanbaru, Riau. Nomor HP 0821 6251 2558. Latar belakang pendidikan SD Negeri
10.25.00 Labuhan Durung. MTSN Nurul Huda Bangai. MS Nurul Huda Bangai. S1 Ilmu Hukum Winsus Karya. Delapan 2009 Kabupaten Padang Lawas, Utara Sumatera Utara. Yang kedua, juara 1 debat mahasiswa di Paperita Expo Seriau. 3, juara 1 pidato mahasiswa di Paperita Expo. 4, juara 1 debat rumah rakyat di Bapelpas piala oleh Rizal Bakri. Dan seterusnya. Di sini kami bergabung sama Ustaz mewujudkan moderasi beragama dalam membangun Indonesia. Kepada Ustaz kami persilahkan. Sudah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada adik-adik KKN Simpang Baru Panam ya, mahasiswa UIN Suska Riau. KKN itu kuliah kerja apa? Nyata ya. Kuliah kerja nyata ya. Ya Ustaz. Oh, bukan kenal khidbah nikah, bukan itu ya. Baik, mudah-mudahan kuliah kerja nyatanya ini benar-benar nyata sebagai representasi atau implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti mendapatkan hasil yang baik, nilainya semuanya A begitu ya. Amin. Mau nilai A atau nilai C? A lah ya. Mau nilai A atau nilai C ini? Oh, nilai A. Nilai A ya. Udah ya. Kasih aja angka A, bisa jadi A ya. Baik. Karena melakukan atau implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya pengabdian masyarakat, tentu adik-adik memikirkan hal-hal yang progresif di masyarakat. Terlebih hari ini kita dihadapkan dengan situasi new normal atau itu koribu dia. Apalagi hari ini kita dihadapkan dengan situasi new normal, tentu yang biasanya nyata mungkin hari ini bisa jadi tidak nyata, tapi melalui online, daring, dan seterusnya. Tapi tidak menyurutkan semangat adik-adik yang tentunya untuk menjadikan diri sebagai mahasiswa yang agent of control atau agent of change begitu ya, yang tentunya mampu memberikan perubahan-perubahan atau masukan-masukan kepada masyarakat di sekitar kita. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan mendapat nilai yang bagus dan tentunya KKN-nya bermakna untuk masyarakat sekitar. Adik-adik sekalian, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang pagi lah di hari Minggu atau hari Ahad sebelum Idul Adha ini, alangkah baiknya kita baca Fatihah dulu lah untuk membuka diskusi kita atau sharing kita pagi ini ya. Halo. Halo, dengar ya?
Halo? Dengar, dengar. Hah? Oh, dengar ya. Tadi saya lihat moderatornya terlalu canggung dia, terlalu nervous dia. Iya. Kita baca Fatihah dulu lah biar acara kita sharing ya, sharing. Saya juga alumni UIN ya, alumni UIN Suskariau. Tahun 2011 ya, 2011. Cuman kita beda fakultas mungkin. Ada yang dari fakultas syariah ada? Nggak ada ya? Semuanya dari fakultas, dari Usuluddin semua ini ya? Oh iya. Kita tetangga lah fakultas syariah dengan. Saya masuk 2011 di fakultas syariah dan saya keluar 2018. Baru 13 semester saya kuliah, alhamdulillah. Nggak boleh lama-lama kan, 13 itu udah paling cepat. Ya, kalau ini berarti semester 7 semua ini ya? Iya, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan sampai semester 14 lah nak. Biar puas kuliahnya kan. Baik, ala hazihimnya wa kullunyatun salihah al-fatihah. Wallahualim, amin. Baik, adik-adik sekalian, tema pagi ini tema yang juga adalah menjadi tema yang sangat kita butuhkan dan bahkan itu menjadi PR apalagi di kalangan aktivis-aktivis Islam atau kemudian aktivis-aktivis moderasi dan tidak juga menafikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang berbackground agama atau mereka-mereka pegiat-pegiat intelektual. Melihat dari fenomena yang terjadi, bahkan kita bisa lihat beberapa peristiwa, ada hal-hal yang peristiwa itu berakibat fatal karena tidak adanya moderasi beragama. Jadi saya akan mulai dulu dari kita sekarang membicarakan tentang moderasi beragama ya, bukan moderasi agama, tidak. Jadi moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kalau agama itu sendiri adalah sudah tidak harus dimoderasi, tapi bercara beragama kita yang harus dimoderasi atau kemudian dibawa pada nilai-nilai moderat atau nilai-nilai wasatiyah atau yang disebut juga dengan ausat ya, yang seperti yang sering masyhur kita dengan khairul umuri ausatuha, sebaik-baik urusan itu adalah ausatuha, pertengahannya. Angka pertengahan itu kan angka yang kalau dikurang ke bawah juga hasilnya sama, ditambah ke atas juga hasilnya sama, makanya dia disebut dengan ausat atau wasatiyah atau pertengahan. Tidak ke kanan dan tidak juga dia ke kiri begitu. Tidak terlalu dia menjadi orang yang ke kanan-kananan dan tidak menjadi orang yang ke kiri-kirian. Jadi yang kita bahas adalah moderasi beragama. Tata cara beragama kita. Apalagi hari ini di new normal begitu ya. New normal ini kita bisa lihat efek atau digitalisasi efek. Ini dengar ya? Dengar, Ustaz. Oh, dengar. Apalagi di new normal ini kita lihat ada digitalisasi efek begitu. Artinya efek digital yang hari ini orang atau kita semua sudah dihadapkan dengan pemahaman-pemahaman yang bisa kita share di Google atau dimanapun yang mungkin kita tidak tahu sumbernya dari mana. Orang yang beragama atau ad-din ya, menjadikan dirinya dekat dengan yang memberikan atau yang menurunkan agama. Maka ad-din yang juga disebut sebagai lugawi, yakni adalah dana, yang berarti dekat
maka kedekatan seorang yang beragama dengan Tuhannya atau penciptanya. Nah, kita berharap kita semua yang hadir ini kan beragama Islam gitu ya, Muslim kan, Muslim dan Muslimah. Tentu kita berharap semoga kita diberikan Hanifah Muslimah ya. Jadi kita nanti akan menjadi Hanif, menjadi lurus, yang kemudian juga menjadi seorang Muslim, tapi juga nanti kita akan bahas di belakang tentang as-samhah. Jadi ada al-hanifiyah, ada as-samhah. Dia harus hanif saja tidak cukup, tapi ada as-samhah. As-samhah itu atau yang biasa disebut dengan tasamuh atau toleransi itu sendiri. Mungkin berbagai masalah kita bisa lihat, misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang hingga sampai pada tindakan terorisme atau radikal gitu. Moderat ini kan lawan kata moderat itu adalah ekstremis. Jadi ekstrim itu belum sampai pada bentuk perilaku. Jadi ekstrim itu masih cara pandang atau pola pikir itu ekstrim. Ujungnya nanti ketika orang sudah bersifat ekstrim, maka orang akan mudah saja melakukan tindak teror dengan satu sama yang lainnya, atau bahkan dia mendiskriminasi antara satu suku atau satu organisasi, atau bahkan satu di antara yang lainnya. Itu berawal dari pola pikir yang ekstrim gitu. Seberapakah pentingnya moderasi beragama itu? Ya, tentu Kementerian Agama dalam hal moderasi beragama kan tahun 2019 itu pernah meluncing satu buku namanya Moderasi Beragama. Lalu pentingkah moderasi beragama itu? Ya. Bagi adik-adik yang tamat dari pesantren misalkan, apalagi yang usuluddin ya. Jurusan usuluddin kan tentu sudah matang dengan ilmu-ilmu dasar hingga ilmu-ilmu pada tingkat level yang tinggi begitu ya. Apalagi usuluddin kan sudah memang pakar-pakarnya kitab-kitab turos ya, kitab-kitab klasik ya, setiap hari menjadi bahan makanan mereka. Tentu mereka lebih terasah dengan orang-orang yang ketika dia kuliah baru dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran atau bahkan baru dihadapkan dengan masalah-masalah agama. Kalau yang santren kan mungkin dia dari kecil atau dari MTS, dari sanawiyah, dari madrasah aliyah hingga kuliah sudah terbiasa dengan mengkaji Islam secara kafah begitu. Tidak ketinggalan pokok-pokok dasarnya. Ada orang kan langsung meloncat begitu. Meloncatnya gimana? Misalkan al-aqaidul khamsah saja, atau aqaid khamsah, atau akidah-akidah yang 5 saja sebenarnya dia tidak paham. Kalau aqaid khamsah saja dia tidak paham, lalu kemudian dia akan dihadapkan dengan permasalahan yang besar sampai pada kafir, sampai kepada dan lain-lain sebagainya. Yang dia secara instan berakibat fatal di dalam pemahaman beragamanya kan gitu. Aqaid khamsah itu kan diantaranya, kalau saya tanya nanti adik-adik misalkan, sifat Nabi Muhammad itu kan ada sifat yang wajib ya. Sifat yang wajib diantaranya siddiq, apalagi Ramadan, siapa tadi namanya, si mau semuanya lah amanah, tablik, patona begitu ya. Sekarang sifat dari perlawanan atau sifat jais misalkan, atau sifat mustahil deh. Sifat mustahil Nabi misalkan. Itu kita pergi pada aqaid khamsah misalkan. Kalau orang sudah belajar agama, langsung belajar
kafir ya, kamu kafir, kamu kufur, kamu ini dan lain sebagainya. Tapi tidak ada benteng di bawah. Coba sekarang saya ingin ingatkan dulu lah adik-adik. Misalkan sifat mustahil dari sidik, amanah, tablik, patona itu apa misal? Sidik gitu, apanya mustahilnya? Hah? Berarti kalau jujur kan sifat mustahilnya kan berdusta gitu ya. Berdusta kan atau kazab gitu atau yang amanah misalkan. Apa? Kalau amanah berarti sifat mustahilnya apa? Khianat gitu ya. Ya kan kalau nggak amanah berarti khianat gitu. Kemudian sifat tablik misalkan. Berarti apa? Kalau dia tablik menyampaikan berarti sifat mustahilnya apa kira-kira? Oh ini ilmu-ilmu dasar ya. Yang orang-orang ini pentingnya moderasi beragama kita. Jadi orang kadang-kadang sudah paling sampai dia rasanya pada level tinggi dalam memahami agama. Padahal dia bisa dikatakan pengenalan terhadap agama itu tidak pada pondasi awal gitu. Itu berbahaya sekali. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik kan atau nama Sulamut Taufik, tangga-tangga menuju taufik, itu banyak sekali hal-hal yang dibuat kita menjadi orang yang berpikir. Bahkan ada kitab yang di sana berbohong bisa jadi harus syahadat lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tablik itu berarti sifat mustahilnya adalah kitman begitu ya. Berarti dia menyembunyikan. Kalau dia nggak menyampaikan kan berarti menyembunyikan. Atau patona misalkan, jujur, cerdas misalkan. Sifat Nabi. Lalu kita masuk pada yang kelima misalkan, yaitu sifat mubah. Sifat mubahnya Nabi itu apa sebenarnya? Ada sifat mubahnya Nabi kan? Ada ya sifat mubahnya Nabi. Kalau sifat mubahnya Allah kan ada kullu mumkinin fi'luhu au tarkuhu begitu. Jadi mungkin Allah melakukannya atau Allah juga meninggalkannya. Sedangkan sifat-sifatnya yang ada di dalam Nabi secara mubah itu adalah sifat yang disebut dengan basariyah itu sendiri, yakni adalah kemanusiaan itu sendiri. Jadi Nabi itu mubah, boleh saja Nabi mau makan, Nabi mau minum, Nabi mau termasuk Nabi juga menikah. Itu sifat mubah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ini contoh kecil. Bagaimana moderasi beragama kita itu kadang-kadang kita meninggalkan hal yang paling bawah. Ternyata kita ingin coba melihat yang paling tinggi. Ternyata yang paling bawah saja kita sudah rapuh atau roboh begitu. Bagaimana ia akan mampu menjadikan pemahaman kepada orang lain, sementara rapuhnya tiang akoidnya juga bermasalah. Begitu. Belum lagi nanti kita bahas tentang betapa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan anjuran bagaimana harus hafal Asmaul Husna misalkan. Yang nggak hafal Asmaul Husna ya sampai sekarang dia umur 15, 25, 35 tahun tidak hafal apa-apa kan itu berarti fondasi awal dia adalah fondasi yang rapuh sekali, tidak begitu kuat begitu. Dengar ya semuanya ya? Dengar Ustaz. Oh dengar ya, baik. Belum kita bahas tentang sifat 20 dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi dasar. Menjadi dasar yang tentunya tidak boleh kita lupakan sebagai orang yang sebagai pendai atau pendakwahkah atau gurukah atau ustazahkah atau ustadzkah dan lain-lain sebagainya. Baik. Maka dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, maka penting bagi kita. Apalagi ini jurusan usuluddin. Penting bagi kita untuk turun ke masyarakat.
untuk turun menyampaikan dan kemudian juga mencoba merekonstruksi kembali pemikiran-pemikiran kita dan juga pemikiran-pemikiran masyarakat sehingga tidak melulu orang bicara tentang agama itu hanya bicara tentang kafir, kamu ini dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu terlalu pitik. Ada yang lebih luas dan beruntung kita sekarang sudah banyak sekali media online ini, kiai-kiai buka kajian, dari NU banyak buka kajian di YouTube, di Facebook yang bisa kita ikuti, termasuk juga dari Muhammadiyah juga banyak sekali, ada NU, ada Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya yang tentunya adalah mencoba untuk menyampaikan keilmuan itu secara luas kepada masyarakat. Apa hal terpenting yang harus ada di dalam moderasi beragama itu? Saya ingin flashback sedikit lah. Flashback kepada perilaku atau tindak pidana terorisme misalnya. Kenapa orang itu mampu melakukan teror begitu, atau sampai ia membunuh atau membunuh diri kah dan lain-lain sebagainya, yang itu dapat mafsadat atau merusak dirinya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena adanya pola pikir yang tadi lawan daripada kata moderat itu, yakni adalah ekstrim, sehingga pola pikir ekstrim itu kemudian membuat dia menjadikan perilakunya, mau mati, mau hidup, mau apapun dia akan lakukan. Sebab apa? Sebab doktrin di dalam otaknya itu adalah doktrin ekstrim tadi. Apa hal-hal yang paling penting di dalam moderasi beragama? Saya rasa di dalam moderasi beragama itu tidak luput daripada kita mengembalikan pada hakikat sebagai orang yang beragama. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah al-insaniyah, yakni kemanusiaan. Kemanusiaan. Manusia ini kan disebut dengan, kalau secara lugawinya, anas lah ya, manusia. Atau ada al-insan, ada basar, ada annas. Tapi ada asal katanya dari hanya 3 akar kata saja. Anasa. Yakni kalau untuk muzakkar maka dia anasa, kalau untuk muannas dia anisa gitu. Anas, anasa, anisa gitu. Bukan anisa ya, anisa. Bermakna itu adalah dekat atau harmoni atau intim gitu. Jadi dekat, harmoni, intim itu adalah prinsip dasar menjadi seorang manusia. Maka saat kamu tidak mampu berbeda dengan mereka yang berlainan agama dengan kita, maka saat itu juga kita berpikir bahwa mereka sama dengan kita secara kemanusiaan, yang tentunya dekat dengan kita. Kan nggak mungkin ada orang jatuh di jalan misalkan. Ada orang jatuh di jalan, tiba-tiba dia sudah mau mati di depan kita. Kita bisa bawa dia ke rumah sakit. Kira-kira masih kita tanya nggak? Woi, agamamu apa begitu? Kristen pak, katanya matilah kau gitu. Enggak kan? Nggak mungkin. Agamamu apa? Nggak mungkin ditanya. Sebab apa? Ada kemanusiaan yang ada dalam hatinya. Hati setiap manusia. Sehingga dia terdorong untuk menolong orang tersebut. Siapapun dia. Yang penting dia masih menjadi manusia. Maka moderasi beragama ini akan berhasil ketika kita mengembalikan pada hakikat kita sebagai seorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, halo? Yang kedua, moderasi beragama itu juga akan berhasil ketika kita melihat perbedaan itu adalah sebuah hal yang lumrah atau yang wajar-wajar saja. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai agama, ras dan budaya. Itu semua adalah kan sebagai
bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu tentunya menjadi sebuah keberagaman. Keberagaman yang ada, yang hari ini yang kita lihat, mulai dari perbedaan secara culture begitu ya, atau perbedaan secara spiritual, perbedaan secara adat istiadat, perbedaan secara bahkan agama gitu. Itu menjadi hal yang harus kita lihat sebagai sebuah keberagaman yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga kita tidak ngotot atau menghegemoni kebenaran itu secara absolut terhadap diri kita. Kalau kita sudah menghegemoni kebenaran itu secara absolut, kan itu bisa jadi berbahaya. Sebab apa? Kita melihat orang selalu salah, kita melihat perilaku orang selalu salah. Selama kemudian kita lihat orang lain dengan berbeda dengan kita, maka saat itu berarti kita sudah mampu untuk mencoba memoderasi agama itu sendiri. Dengar ya? Masih jelas suaranya? Oh, jelas. Baik. Padahal ini kebenaran itu sendiri secara epistemologi ya. Kebenaran itu sendiri kan secara epistemologi dari lo ini saya berbicara sama pintu ini, mana yang benar? Jadi kebenaran saya ulang ya. Coba saya ulang ya. Kebenaran itu sendiri kalau secara epistemologi para ahli filsafat kan berbeda juga, berbeda pandangan terhadap kebenaran secara mutlak itu. Ada yang menjadikan sebagai unsur-unsur kebenaran itu, diantaranya ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah apa yang dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Lalu ada, kalau ulama fikih, apa yang mungkin secara syariat yang itu sudah jelas rukun dan syaratnya, maka itu juga adalah kebenaran. Ada lagi yang berpandangan kebenaran itu adalah apa yang ada pada rasio atau akal pikiran, itu sebuah kebenaran. Ada lagi yang berpandangan kebenaran itu harus dari irfan atau rasa. Para sufi biasanya mereka melihat kebenaran itu berdasarkan irfan atau rasa yang ada dalam sanubarinya. Tapi ada yang mencoba menggabungkan juga antara rasio dan kemudian juga panca indera mereka. Maka itu sebuah kebenaran. Jadi menghegemoni kebenaran secara absolut, yang kemudian kebenaran yang ada itu masih bisa kemudian menjadikan kebenaran yang lain, maka itu adalah sebuah hal yang tidak wajar atau yang tidak pantas, sehingga nanti akan berakibat pada perpikiran secara ekstremis begitu. Baik. Lalu kalau kita rujuk lagi, misalkan fungsi agama Islam itu secara prinsip misalkan. Ini kita sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai apa lah ya? 15 menit lagi. 11.30 lah Ustaz. 11.30 ya. 15 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi saya coba kita lihat dulu fungsi agama Islam itu secara prinsip. Di antaranya saya ambil pendapat dari Syekh Fakhruddin Al-Razi, seorang ulama besar yang juga beliau mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Beliau mencoba memaparkan di antara 4 fungsi secara beragama, fungsi beragama secara prinsip. Apa fungsinya? Yang pertama adalah fungsinya untuk
menjadikan pemeluknya bahagia dunia dan akhirat. Orang beragama kan ingin bahagia ya, begitu ya. Tanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berbahagia dunia, berbahagia juga di akhirat. Orang fungsi beragama secara prinsip yang pertama menurut Fahruddin Razi adalah menjadikan pemeluknya bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Sehingga ketika dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu juga ada jaminan agar kemudian ia dapatkan dari persaksian kita yang kemudian menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga, saat dia masuk pada pintunya, maka terbuka lebar jalannya untuk bahagia dunia dan kemudian bahagia juga di akhirat. Namun untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu, maka kita juga harus apa? Harus melalui tahapan-tahapan, yang tahapan itu mengantarkan kita pada bahagia untuk dunia dan akhirat. Kalau sekarang kan kita bisa lihat, kalau mau bahagia dunia, bisnis banyak, duit banyak, PT banyak, begitu ya. Apa-apa bisa, mau jalan kemana bisa, bisnisnya lancar, apalagi pasca pandemi tetap dia bisa survive begitu. Tetap dia punya tabungan, dan adik-adik yang KKN juga jangan boros-boros saat KKN sekarang ini. Kalau bisa makan tahu tempe aja, kalau enggak puasa kan gitu. Puasa Senin Kamis puasa, atau apa-apa puasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau pakar gimana? Masih kuat ya? Iya, kalau bisa nanti buat programnya puasa, apalagi ini di 10 Zulhijjah kan, 10 Zulhijjah puasa sampai puasa Arafah nanti. Puasa terus gitu ya. Ya, habis Idul Adha puasa lagi. Karena menurut pakar ekonom, saya bukan ekonom ya, cuman saya baca ada ekonom mengatakan 3-4 bulan ke depan itu adalah masa resesi ekonomi. Jadi kalau tidak pandai-pandai menabung sekarang, maka nanti bahaya kalau nanti setelah belum normalnya tatanan dunia baru ini gitu ya, jadi akan tidak mampu survive mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi stres, bisa jadi ada yang bisa jadi hampir gila gitu ya, gara-gara tidak ada masukan, tidak ada income, kemudian tidak ada yang ngekos, nggak bisa bayar kos gitu ya, yang merantau nggak punya duit untuk ngopi-ngopi lagi seperti biasa. Nah, jadi adik-adik pandai-pandailah di beberapa bulan ke depan ini untuk mampu survive. Ya, dengan apa-apalah semuanya, mau jualan, mau apapun, manfaatkanlah online ini kan gitu. Nanti kalau ada yang mau jualan, nanti jualan apa maunya, kita distribusikan barang-barangnya. Kalau mau jualan ya. Ini promosi pula ya. Bukan. Jadi untuk sampai pada tahap bahagia dunia dan akhirat itu tidak melulu adalah kebahagiaan secara material. Tapi ada kebahagiaan sosial, atau kan ada saleh secara spiritual, tapi juga harus saleh secara sosial. Orang nggak cukup hanya soleh secara spiritual, tapi tidak soleh secara sosial. Soleh dulu secara spiritualnya soleh, tapi sosialnya juga harus soleh gitu. Nah ini kan adik-adik ini, KKN ini, pengabdian masyarakat dalam rangka tidak hanya membentuk karakter saleh secara spiritual, tapi juga karakter saleh secara sosial, yaitu bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk sampai pada tahapan kemudian bahagia dunia dan akhirat itu, diantaranya Imam Fahruddin Razi mengatakan harus melakukan atau
mengerti. Di antaranya adalah hukukun lillah. Jadi dia harus mampu menunaikan hak-hak Allah. Atau kalau dalam bahasa Qur'annya disebut dengan menyelesaikan hablum minallah. Dia harus selesai pada batas-batas hablum minallah. Tapi tidak hanya hukukul lillah, tapi ada juga yang disebut dengan hukukul apa kira-kira? Halo. Masih ada audiennya di situ kan? Dengar, Ustaz. Oh, masih ada. Hukukun apa yang kedua kira-kira? Hukukul ibad. Jadi kalau tadi hukukun lillah, maka harus ada hukukul ibad. Jadi ada hak-hak seorang hamba atau yang disebut dengan hablum minan nas. Atau kalau dalam bahasa fikihnya ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah begitu. Jadi hukukul ibad itu penting. Saleh secara spiritual, tapi tidak saleh secara sosial. Nah, itu adalah hal yang kontradiktif sekali dengan seorang mahasiswa yang menjadi agent of social atau of control atau agent of apa? Of change ya. Change to change ya. Jadi hukukul ibad itu penting atau yang disebut dengan hablum minan nas tadi. Kenapa hukukul ibad itu penting? Hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Maka tadi saya garis bawahi di depan. Kalau kita memandang semua manusia ini dengan rasa manusia, maka kita akan menganggap bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan kita akan mampu menerima keberagaman. Mak, pertanyaan masuk nih. Ustaz, kapan nikah? Mak. Nanti kita baca ya. Belum masuk. Nanti kita baca meleset. Jadi kan lupa saya jadinya. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi hukukul ibad ya, hukukul ibad. Dia hubungan dengan manusia itu harus baik juga. Apa contohnya? Saya ingin ambil contoh dari seorang ulama besar, Imam Malik. Jadi orang Yahudi pernah berutang sama Imam Malik, bukan orang Islam loh ya, orang Yahudi. Kalian pernah nggak orang Kristen minjam utang sama kalian? Enggak, Ustaz. Enggak pernah. Pernah ya? Enggak. Dibalikkan nggak sama dia? Balik kan? Atau kalian pernah ngutang nggak sama orang non-muslim begitu lah? Nggak pernah ya? Enggak, Ustaz. Jadi Imam Malik itu beliau pernah dipinjami utang atau sama orang Yahudi. Yahudi itu minjam utang sama dia. Piutang lah ya. Sehingga sudah batas perjanjian. Keluarlah. Suruh nggak kunci. Buka pintu. Jadi Halo. saya ulang ya. Jelas. Oke. Jelas. Oke. Jadi orang Yahudi itu berutang, tapi pada masanya
Imam Malik ternyata tidak punya duit lagi. Maka mau tidak mau Imam Malik harus datang menagih piutang itu. Sehingga Nabi kemudian Imam Malik kemudian berjalan sampai ke rumah orang Yahudi itu untuk menagih utang, sebab karena Imam Malik tidak punya duit lagi. Kalau orang sekarang nagih utang nggak sopan kan, terutama yang punya utang lebih nggak sopan lagi, ya kan? Ya kan? Janji dia 3 hari, dibalikkannya 5 tahun kan itu. Bermasalah sekali. Karena tidak ada apa namanya surat perjanjian mereka yang baik-baik, sehingga dia tidak. Jadi kadang-kadang yang punya utang tidak punya sopan, yang menagih utang pun tidak sopan. Ternyata Imam Malik tidak begitu. Walaupun Imam Malik sudah lama itu duit orang Yahudi itu minjam dengan dia tapi tidak dibayar. Karena Imam Malik sudah tidak punya duit, maka mau tidak mau dia jemput untuk menagih utang. Jalan kaki dia, pakai sandal jepit, berjalan, melintasi pulau-pulau gitu ya. Melintasi jalanan yang semak gitu, belukar dan banyak najis di sana. Sehingga sampai di depan rumah orang Yahudi itu, 1 meter jarak di depan rumah Yahudi itu, ini orang Yahudi ini udah pusing di dalam rumah ini. Wah, ini Imam Malik udah mau datang mau nagih utang ini. Kata ajudannya Yahudi itu, wahai Imam, tapi Imam Malik tidak. Dan Yahudi itu pun kesatrianya luar biasa. Jiwa kesatrianya sehingga dia mau menjumpai Imam Malik. Walaupun dia Habis makin hancur jaringannya. 9 menit lagi. Abang itu udah tahu. Kuat. Di sini pun tidak. Jaringannya Bang Ustaz. Jaringannya Ustaz.
Halo? Ya satu. Ya, Ustaz. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya, biar kita nanti sharing ya. Jadi, ketika Imam Malik kemudian menghempiskan sendalnya, di laga begitu biar sendalnya najis tadi jatuh hilang gitu ya. Akhirnya najis yang ada di dalam sendalnya itu, terciprat lah. Terciprat jatuh ke depan pintu orang Yahudi itu. Sehingga, ketika itu terciprat ke pintu orang Yahudi itu, apa yang terjadi? Yahudi itu keluar rumah, dia menangis. Dia menangis sambil ngomong, wahai Imam Malik, saya belum mampu membayar utang-utang saya. Ini Yahudi nih, Islam Yahudi. Lalu kata Imam Malik apa? Ternyata ketika Yahudi itu menangis, Imam Malik juga menangis. Kata Imam Malik, haza aula mas'alatun kabir. Ini ada masalah yang lebih besar daripada perkara utang piutang kita. Apa kata Yahudi itu? Apa masalah yang besar itu, wahai Imam? Lalu kata Malik kemudian, masalah yang besar itu adalah tadi, najis yang ada di sendal saya, itu terciprat jatuh ke depan pintumu. Untuk itu saya mohon maaf dulu. Sebenarnya kan simpel saja. Kenapa simpel? Najis yang kena dari sendal berapa sih? Banyak nggak kira-kira? Kan pasti sedikit. Tinggal disiram saja selesai begitu ya. Tapi inilah yang dikatakan dengan inilah yang dikatakan dengan hubungan hukukul ibad antara manusia dengan manusia yang lain. Sehingga Imam Malik tidak mau ada sedikit hak atau ada sedikit milik orang yang terkena najis atau apapun namanya gara-gara perbuatan dia. Sehingga ketika Imam Malik masih ikut nangis, maka Imam Malik memaafkan. Memaafkan apa? Sama-sama memaafkan. Akhirnya Yahudi itu tidak bayar utang lagi. Diikhlaskan oleh Imam Malik. Begitu luar biasanya Imam Malik sehingga dia ikhlaskan begitu. Yang tentunya adalah kita ambil kesimpulan dari kisah itu. Maka prinsip fungsi Islam secara prinsip untuk membahagiakan bahagia dunia dan akhirat bagi pemeluknya. Nah, itu tentunya adalah harus melalui tahapan diantaranya harus melalui hukukul ibad. Tidak hanya itu, ada lagi yang disebut dengan hukukul alam atau yang biasa disebut dengan hablum minal alam ya, atau hubungan baik dengan alam. Allah Subhanahu wa taala kan katakan dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Gitu. Nabi Muhammad SAW diutus Allah diantaranya untuk menjalankan visi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Maka penting bagi kita menyadarkan diri kita dan sekeliling kita pentingnya spiritualitas, pentingnya sosial, pentingnya hubungan baik dengan alam. Sehingga kita bisa melihat hari ini kan orang sudah mulai rasakan bagaimana harus bersih kan hari ini kan. Ada yang sampai 55 kali dia cuci tangan dalam sehari gitu ya. Gara-gara takut apa? Corona misalkan. Takut kalau dia masuk ke sini cuci tangan lagi. Loh itu sebenarnya ajaran agama. Bersih itu kan ajaran agama. Tapi kan orang akan merasa itu penting saat mereka terancam. Gitu. Saat mereka terancam dan kemudian diancam. Kalau mereka tidak begitu, maka ancamannya nanti bisa jadi kena virus, bisa jadi kena penyakit dan lain sebagainya. Maka saleh kita secara spiritual dan secara sosial dan juga mampu membangun hubungan baik dengan sekitar kita. Itu adalah perkara-perkara yang harus ya menjadi urusan kita bersama. Terlebih mahasiswa begitu. Begitu mungkin untuk pengantar diskusi kita adik-adik. Ustaz. Ya.
Ustaz, mau tanya. Iya. Coba dulu pertanyaannya. Di pemimpin di bawah. Ya, Ustaz. Apa, Ustaz? Mau minta sesi pertanyaan, mana tahu ada yang nonton yang ingin bertanya. Jadi nanti dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz. Bilang aja sebelum lagi nunggu-nunggu. Nah, bukannya ada yang tanya. Wah, benar tuh. Halo, halo. Ya, silakan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ustaz. Oh Saya ya, tidak paham. kalau gitu saya aja yang bertanya ya. Kalau gitu saya aja yang bertanya. Aduh, hujan, Ustaz. Oh, hujan. Oh ya, kalau hujan. Kok beda ya? Itu di Bogor ya? Kok nggak hujan ya di tempat saya? Ya, gimana? Gimana? Iya, udah hujan loh sekarang. Hujan ya? Apa kita cukupkan aja? Soalnya jauh ini. Ustaz, maaf sebelumnya jangan lupa saja Ustaz. Jangan lupa apa? Ustaz videonya Ustaz. Simpan. Loh, oh ya, di save ya, Ya Ustaz. Oke, sip. Sudah Ya, cukup? Cukup kalau gitu? Ustaz, sebelumnya kami dari kelompok KKNDR Simpang Baru Tampan, mohon maaf sudah mengganggu luang waktunya pada hari ini. Oke. Saya Nur dan teman-teman memperwakikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih ya.